Udah nggak tahu sampai titik kayak udahlah, gue mati aja lah. Kayak kesal gitu. Aku bisa kayak kopekin kuku aku sendiri. Terus kalau ini tangan aku sendiri sekarang. Iya ya, semakin dipikirin kayak gue tuh harus bahagia, gue tuh harus bahagia, lu tuh harus bahagia. Jadi kayak Halo Fani, apa kabar? Halo Coach, thank you waktunya buat hari ini. Sama-sama, seru-seruan. Akhirnya ketemu juga nih kita. So, mungkin kita akan lebih banyak buat kayak nge-explore apa yang kamu rasain. Jadi kayak di sesi ini mungkin kan biasa banyak kalau orang akan lebih nanya, ngobrol detail gitu ya. Mungkin aku nggak terlalu banyak hajar ke detailnya, tapi lebih ke arah kayak apa yang kamu rasakan itu yang mungkin aku akan lebih eksplorasi. Oke. Nah, mungkin di sini juga aku akan nanyain juga sih beberapa kayak case yang lagi kamu hadapin. Kenapa sih kayak kamu jadi, oh kayaknya aku butuh nih buat di-explore gitu, dibantu, diberesin. Jadi sebenarnya yang kamu rasain tuh apa sih sehari-harinya gitu? Kalau boleh cerita dulu dikit. Kalau yang aku rasain selama ini tuh kayak garis besarnya aja ya. Aku tuh kayak cemas, Heeh, khawatir masa depan, oke. lebih ingat masa lalu, Mm-mm. terus lebih gampang down, terus ya depresi juga sih. Udah berapa lama ngadepin gitu? Sekitar 2 tahun. Bener-bener ngeganggu banget karena bener-bener gak produktif sama sekali. Dari yang aku tadinya aktif banget, bisa ngelakuin semua kegiatan, terus tiba-tiba di kamar doang, gak mau ketemu teman-teman, terus bener-bener kayak kayak bukan aku gitu, kayak bukan aku yang dulu yang aku rasa sih gitu. Aku coba hipnoterapi udah pernah, Heeh. tapi kayaknya nggak ngebantu, malah kayak bikin makin parah. Jadi aku ke Oke. psikiater, Heeh. terus aku ada minum obat rutin psikiater. So far sih oke. Oh berarti kebantu dari situ ya? Tapi Oke. aku takut jangka panjangnya itu jadi ketergantungan gitu. Oke. Kayak misalnya nyetir sendiri aku takut gitu. Kalau dulu kayaknya aku kemana-mana fun aja gitu. Terus ketemu temen bisa ngobrol fun. Kalau sekarang kalau diajak keluar aku nggak mau, takutnya nanti di dalam keramaian itu aku kayak diem aja gitu. Oke. Jadinya aku lebih banyak udahlah aku menghindar dari teman-teman dulu gitu. Nggak bisa ngerasain bahagia. Oke. Lebih banyak nungguin malamnya karena aku malam tuh aku tidur gitu. Aku berharap jadi hari-hari aku lewat cepet malam biar aku bisa tidur, biar besok paginya ya bisa cepet lewatin hari gitu. Awalnya dari divorce. Oke. Kayaknya aku kayak hilang, kayak rasa happy yang aku cari tuh udah nggak ada gitu. Sedih aja. Soalnya kan nyokap bokap kan maunya, sama papaku kan maunya, berharap aku di usia segitu udah punya anak, udah dengan sedemikian udah keluarganya udah oke gitu. Ternyata harus divorce, bikin keluarga malu. Pokoknya banyak lah yang bikin aku malu, kayak status sosial atau segala macam. Sedih, nggak bisa bahagia, nggak tahu kenapa. Kalau aku bahagia aja mesti minum obat gitu. Udah nggak tahu sampai titik kayak udahlah, gue mati aja lah. Kayak hidup buat apa gitu. Cuman karena memang aku mikirin anakku. Sampai aku punya polis asuransi ada kali 7 atau 8 gitu. Karena aku pikir kalau aku mati, anak aku baik, aku tinggalin asuransi gitu. Cuman gara-gara aku takut suatu saat tiba-tiba aku keinginan diri aku ada lagi gitu. Sempet ada kayak bisikan-bisikan gitu, udah mati aja lah lo, takin aja mobil lo ke samping, takin aja ke mobil lo ke depan gitu. Sering banget kayak gitu. Terus kalau nyetir kayak ada yang mau gerakin kaki itu ngegas kenceng banget gitu. Makanya waktu itu kan aku sampai dikasih obat yang buat anti delusi ya sih. Oke, aku break di sini dulu. Ini aku akan rilis dulu. Jadi aku akan bantu pecahin ini. Jadi pas rilis itu kamu simple, kamu tinggal ngikutin aja inhale exhale. Jadi kayak cuman kayak tarik nafas, buang nafas, kayak cuman gitu ya. Jadi kayak normal breathing yang dari mulut, dari hidung bebas, buka mata, tutup mata, mana yang kamu nyaman. Yuk kita rilis ya. Coba dicek lagi, ingat lagi kejadian itu. Apa yang kamu rasain? Lebih lega. Hmm? Lebih lega. Oke, apa yang masih tersisa? Gak ada, Kosong? kosong.
bener-bener kosong. Oke. Nggak tahu ya tiba-tiba hilang. Enggak, malah mikirnya maksudnya ya udahlah. Ketika kamu bikin keluarga malu, apa yang masih tersisa perasaannya? Gak ada, Hmm? gak ada. Nggak ada gimana? Udah kayak lebih lega aja. Lebih lega aja? Kayak udah, ya udah gitu, udah lewat. Oke. Status sosial, diomongin orang, Nggak, udah nggak ada, bodo amat. santai. Oke. Jujur tadi aku agak shaking dikit badanku, terus kepala aku kayak kesemutan gitu. Hmm. Terus tapi sekarang kayak udah plong gitu. Karena mungkin ada yang aku tahan selama ini gitu kali ya. Iya. Sama Yes. tanganku tuh, aku kebiasaan kalau lagi kayak kesal gitu, aku bisa kayak kopekin kuku aku sendiri. Terus kalau ini tangan aku sendiri, sekarang kayak nggak. Kepala aku sih lebih ringan. Ya, karena kalau kamu simpen itu dia bentuknya tension, tekanan di sistem. Jadi kayak tekanannya ini yang kalau kamu rilis dia tensionnya kelepas. Kayak gitu. Jadi kayak tubuh kamu kan itu psikosomatik ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak orang marah kan ini tegang semua. Iya, iya. Kalau misalkan dia nangis juga, kalau misalkan dia takut juga ini kayak tekanan semua. Jadi beban emosi itu masuk sebenarnya dalam bentuk kayak form of surprise. Jadi kayak ketika orang kaget, shock gitu kayak, nah itu dia masuk ke tekan. Nah tekanannya ini dia terperangkap di dalam tubuh, dia nggak kerilis. Nah rilisnya itu kayak tadi, inhale exhale. Dia nge-break, tapi inhale exhale-nya ini harus di semua titiknya. Jadi kayak akupuntur tuh titiknya banyak nih. Iya. Yang Di mana yang tepat. di breakdown dari ini Iya, ya. jadi harus tahu titik yang mana. Makanya kayak tadi, kenapa kamu ngerasain itu di situ gitu. Jadi aku tanyain satu trauma space-nya. Ketika trauma space-nya aku gali, aku temukan, aku pecahin. Begitu dia udah selesai, plek, beres, dia langsung ringan rasanya. Jadi kayak langsung tubuh kamu juga reaksi. Iya, lebih lemes saya gitu. Iya, terus kalau tadi begitu denger, misalkan kamu langsung nangis, tubuh kamu reaktif. Begitu udah selesai itu, kamu jadi kayak santai Ya aja. udah. Jadi nggak terbebanin kayak tadi gitu. Kalau tadi kan baru ngomong langsung gua gitu ke bawah. Kalau inget yang itu. Iya, Nah begitu udah diberesin di situ, sedih kamu udah nggak muncul lagi. iya. Nah tapi kalau titik lain belum selesai, itu dia masih bisa memicu. Jadi dia hanya akan beres ketika kamu benar-benar udah selesaiin semuanya. Bukan nambing ya, tapi kayak udah gitu. Iya, Pergi. betul. Ya udah pergi aja Bener-bener gitu. udah kosong. Iya. Jadi udah nggak ada lagi. Jadi kayak ketika kamu akses lagi memorinya, sama sekali di situ udah nggak ada emosinya sama sekali. Iya. Jadi kayak tubuh kamu udah nggak reaksi, tapi kamu masih bisa inget kejadiannya. Enggak, tapi ya udah gitu. Ya udahnya bener-bener ya udah, bukannya ya udah deh gitu. Padahal sebenarnya Iya. hatinya nggak sejahtera Iya, gitu. iya. Kalau ini kayak justru kamu ya kayak tadinya misalnya kesel banget sama orang, terus kamu bisa ya udah let go Iya. lah. Tiba-tiba tadi aku inget kalau dia mau ambil anjingku dulu kan, karena dia ngurusin nama aku kan, anjing si Muffin ini. Dia bilang kalau aku jadi merit dia mau ambil anjingnya. Terus tadi kayak aku kesel banget. Terus tiba-tiba aku ya udah nggak apa-apa, nanti aku beli anjing baru. Aku bisa mikir gitu. Aku malah bisa mikir gitu. Udah mau ambil anjing, dia udah mau ambil aja nggak apa-apa. Iya, Muffin siapa tahu lebih bahagia. Aku beli anjing baru lagi aja. Bisa mikir gitu. Yes. Iya ya, semakin dipikirin kayak gue tuh harus bahagia, lu tuh harus bahagia. Jadi kayak makin kayak beban ke dalam diri Yes. gitu. Karena bahagia itu paradoksikal. Justru itu yang paling pertama yang harus dibuang sebenarnya. Jadi Tapi kalau kita doa, Heeh. aku mendeklar maksudnya aku bahagia gitu, itu boleh gak? sebenarnya kalau kamu declare kamu bahagia, kamu tahu kamu tidak bahagia. Jadi ketika kamu rilis justru keharusan untuk bahagia, kamu santai aja. Ketika kamu santai justru kayak kamu nggak pusing, hal-hal kecil aja bisa bikin kamu bahagia. Cuman sekedar kartun bisa bikin kamu bahagia. Iya, kayak temen gue yang aku cerita itu. Jadi semakin kamu mencari kebahagiaan itu eksternal di luar, ya orang banyak yang ngerti teorinya, tapi nggak ada yang tahu gimana cara how to-nya buat yang mereka punya intense emotion. Jadi kalau kamu punya intense emotion, nggak bisa tuh cuman sekedar oh lu bahagia ya, harusnya bahagia itu internal, ngomong semua bisa. Tapi gimana caranya? Gitu. Jadi kayak ini tuh lebih kayak how to-nya. Kamu di break semuanya yang bikin kamu nggak bahagia, sehingga kamu bisa kembaliin bahagianya kamu lagi dari dalam tubuh kamu internally. Jadi bukannya sekedar teori doang, karena orang teorinya semua ngerti. Ya kan, harusnya lu nggak usah mikirin buat bahagia, tapi gimana caranya? Karena kan tubuh kita yang craving. Ya karena semua ini adalah respons tubuh yang reaktif. Dia itu proses amigdala hijack, bukannya proses thinking, proses yang secara psychological kamu dikasih tahu ngerti. Karena teorinya semua udah tahu. Iya.
Ya kan gue udah baca buku, gue udah denger TikTok, mungkin gue udah nonton di video-video edukasi banyak yang ngomongin tentang kebahagiaan semuanya. Iya. Tapi jadi cuman teori doang, karena kenapa? Tubuh kamu yang responsnya masih nolak. Nah ini yang harus diberesin. Karena pikiran bisa, gue harus bahagia, tapi di sininya enggak. Nah ini yang mesti diberesin. Gitu, once kamu selesai dari sini, clear semuanya total sempurna, ya sudah baru kamu bisa ya santai. Iya. Kayak gitu. Satu hal yang kamu perlu ingat adalah dulu beban kayak gini kamu harus bawa seumur hidup, Iya. karena nggak ada jurusnya. Kamu cuma bisa minum obat atau kamu coping. Tapi sekarang kayak gini kamu bisa buang, Iya, jadi bisa lagi cuma rilis. 1 jam. Iya. Kamu tahu kamu berasa berubah di dalam tubuh kamu kan, kayak kamu ingat lagi udah nggak ada rasanya. Nggak ada. Jadi kayak kamu bisa ilangin semua beban mental kamu nggak usah bawa lagi seumur hidup. Jadi kamu nggak perlu takut lagi, kalaupun kamu kena suatu saat nanti, kita kan nggak tahu ya namanya hidup, Iya. bisa aja kena beban mental lagi. Tapi kamu bisa buang dari tubuh kamu dan kamu bisa ukur. Setiap garis ini satu trauma space, kamu tahu ketika udah hilang. Awal mungkin kamu ingat tubuh kamu langsung reaktif. Iya. Begitu udah selesai, semua reaktivitas tubuhnya mati, kamu baca hanya kayak tulisan doang, kayak jurnal doang. Iya, jurnal aja. Ya kan nggak ada bebannya sama Nggak sekali. ada. Jadi kamu nggak usah takut lagi sama semua beban mental di masa yang akan datang, karena kamu bisa hilangin. Kalau misalkan orang kena beban mental tuh kamu bawa seumur hidup, bahkan bisa mati mungkin orang ya. Tapi kalau sekarang kayak kamu cuma butuh 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Iya. Oh, yang aku pikir tadi bisa berjam-jam. Kayak, aku bilang ya ini bisa makan waktu, bisa berjam-jam nih, ternyata enggak. Aku anyway, thank you coach. Sama-sama. Iya. Iya. Karena kan pasti bawanya juga berat ya lama. Iya, lama banget. Kayak sebenarnya kalau orang bilang tuh, lu udah tahu pintu keluar, tapi lu nggak mau keluar gitu. Ya. Bukan nggak mau keluar, tapi nggak tahu cara Ya, keluarnya. nggak tahu caranya. Kalau tadi kan aku ngerasa nggak berharga ya, kayak rendah diri ya. Sekarang aku kayak ngomong sama diri aku sendiri, nggak kok, gue nggak kayak gitu. Oke. Gue cakep kok gitu. Bisa dapat lebih baik kok gitu. Oke. Takutnya jadi over pede nih. Gak Habis. apa-apa lah. Takutnya abis ini jadi over pede. Gak apa-apa ya, katanya kalau orang cantik ya gak apa-apa pedenya. Oke. So, di masa depan adakah sesuatu yang masih jadi kekhawatiran kamu sekarang? Nggak, jalanin aja. Aman? Aman. Enjoy aja udah. Aku mau bahagia. Oke. Apapun itu, bahagia, sehat, nyenengin papa mama sama anak, gedein anak udah. Siap. Yang penting jangan dijadiin beban. Enggak, Have fun. jalanin aja, have fun. Itu taruh di sini deh, have fun. Hidupmu terlalu serius. Iya. Lega. Oke. Tadi pagi gitu kayak agak sedikit meragukan gitu. Masa sih? Emang pertanyaan apaan kayak gitu-gitu kan. Tapi ternyata memang pertanyaannya tuh pas di poin-poinnya itu. Kayak bisa ngomong sama diri sendiri, nggak perlu kayak gitu kali. Nggak segitunya kali gitu. Iya, jadi kayak Kok bisa ya? Emang gitu. Makanya bingung nih. Semuanya bingung kok, bukan cuma kamu doang. Iya kok aneh sih. Iya, biasanya kayak gini kok bisa rilis kayak gini. Jangan-jangan Coach Reo baca jampe-jampe tadi. Oh gitu ya, di samping sini sambil ngitung-ngitungin. Iya. Jadi thank you banget, all the best selalu, aku doain makin happy. Ya jadi kayak thanks buat sharing pengalaman kamu juga. Memang ya kayak namanya hidup kan kadang kita punya challenge-nya masing-masing Iya. gitu ya. Yang pasti ya kita belajar dari itu, ya just move on aja, continue on living, lakukan yang terbaik buat keluarga lah. Kayak Thank gitu. you juga buat Coach Reo udah bantuin aku. Terus gitu buat waktunya juga. Thank you. Terus buat teman-teman semuanya yang belum cobain healing apa tuh healer semuanya apalah sama Coach Reo, cobain deh. Beneran gue juga bingung soalnya. Kok bisa hilang gitu aja? Ya emang gitu sih. Do magic. Karena titiknya tepat. Iya.